semuanya, apa kabar? Jadi, apakah kau ingat ketika aku memulai vlog saat aku memulainya dulu sekali dan aku membahas tentang alasan aku memulai vlog dan semua kegiatan dengan teman-teman, salah satunya adalah kami senang membuat seni kuku. Ya, aku berpikir bahwa aku belum pernah membuat kerajinan seni kuku dalam vlog dan ini yang kulakukan. Kerajinan seni kuku. Aku akan mengajarimu cara membuat desain kuku yang keren dan ini sangat sederhana. Bahkan kau tidak butuh banyak peralatan. Oh, dan ingatlah, kau harus minta tolong orang dewasa atau orang tua untuk mendapatkan bantuan dalam menangani cat kuku karena itu bisa sangat berantakan. Langkah pertama untuk desain kuku apapun adalah warna pelapis dasar. Baiklah, desain pertama ini adalah favoritku. Aku sebut ibu jari. Aku suka ini. Aku pakai warna putih sebagai warna dasar. Kemudian, ambil warna cat kuku favoritmu. Aku menggunakan merah muda. Sudah jelas. Dan teteskan sedikit di atas kertas. Selanjutnya, letakkan ibu jarimu di cat kuku. Dan tempelkan di atas kukumu. Dan terlihat seperti ini. Seperti ada sidik jari di kukumu. Oke. Desain kuku selanjutnya yang akan kita pelajari disebut koran. Rene mengajariku membuatnya. Cat kukumu dengan warna dasar terang. Aku menggunakan merah muda terang ini. Lalu biarkan mengering. Ambil segelas kecil air. Masukkan jarimu ke dalam air agar basah. Kemudian potong kecil koran atau majalah seperti ini. Dan tekan pada kukumu dengan perlahan. Kemudian, angkat dengan hati-hati, jangan sampai tercoreng, dan biarkan jarimu mengering. Dan voila, kukumu seperti majalah kecil. Baiklah, desain kuku berikutnya adalah bintik-bintik. Desain ini tampak sangat meriah. Ambil cat kuku ringan apapun sebagai warna dasar, aku menggunakan biru muda. Lalu, aku menggunakan ujung jepitan seperti ini untuk membuat garis bintik-bintik sederhana di ujung kuku. Aku suka menggunakan warna cerah acak seperti ini. Selanjutnya, aku akan menunjukkan cara membuat garis. Aku menggunakan cat putih sebagai warna dasar dan cat kuku berwarna untuk membuat garis kuku seperti ini. Kau dapat juga menggunakan ujung jepit rambut untuk membuatnya garis. Menurutku tampilan ini tampak ceria dan menyenangkan. Kau kenal aku tidak bisa mengakhiri tutorial ini tanpa hati. Desain hati ini sangat sederhana. Gunakan cara yang sama dengan yang kita gunakan pada tutorial riasan hati kecil untuk postingan vlog hari Valentine. Aku mulai dengan kuku merah muda terang, lalu gunakan merah tua untuk hati, tapi kau dapat menggunakan warna apapun. Mulailah dengan 3 titik seperti ini, kemudian gabungkanlah titik-titik menjadi hati kecil. Dan tada! Aku harap kau suka semua desain kukunya, itu desain favoritku. Mendekorasi kuku adalah cara yang bagus untuk mengekspresikan suasana hati dan juga kepribadianmu. Dan tidak harus berbentuk desain yang rumit. Aku belajar tentang inspirasi yang sangat-sangat bagus. Kemajuan bukan kesempurnaan. Kadang kita memaksakan diri kita sendiri. Iya kan? Apalagi belajar sesuatu yang baru. Dan tidak seharusnya begitu. Semua tentang pembelajaran dan perjalanan, bukan tentang kesempurnaan. Aku suka itu. Kemajuan bukan kesempurnaan. Itu adalah tujuanku untuk hari ini. Aku berharap kau menyukai vlog ini dan cobalah klik dan temukan video baru di saluranku dan berlangganan dan aku tidak sabar untuk melihat bagaimana desain kukumu. Positif. Pernahkah aku memberitahumu betapa aku menyukai pelangi? Benar-benar menyukai pelangi, 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 pelangi. Bahkan kata itu membuatku begitu senang. Mereka ajaib seperti kehidupan nyata yang terjadi di alam sihir ilmiah dan aku suka pelangi. Jadi, semalam hujan turun deras sekali yang sebenarnya bagus dan nyaman dan aku bangun pagi ini dan lihat yang kutemukan. Pelangi yang besar dan indah tepat di luar jendelaku. Nah, Chelsea berpikir bahwa ini artinya Putri Pelangi akan datang berkunjung dan aku harap dia benar. Tapi, sementara itu, aku akan membuat vlog bertemakan pelangi. Benar, pelangi di sepanjang waktu. Oh, rambut harus ditata bagaimana? Apa menurutmu? Aku memikirkan sesuatu yang berbeda. Aku tahu, ombak pantai. Dan begini. Sekarang aku siap.
Tampak keren kan? Oke, jadi aku akan menunjukkan cara melakukan riasan pelangi yang sangat keren untuk menghormati pelangi di luar jendelaku. Sekarang, aku hanya memiliki 3 warna perona mata. Merah, kuning, dan biru. Ya, benar. Sebenarnya tidak benar. Tapi untuk membuat vlog ini sedikit lebih menarik dan menantang, ini yang kulakukan. Karena dengan ketiga warna ini aku bisa membuat semua warna pelangi. Apa kau tahu ketujuh warna pelangi? Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Tapi sebenarnya pelangi memiliki jutaan warna yang tidak terlihat. Merah muda yang kuat, aqua yang menenangkan, semuanya ada di sana, hanya tidak terlihat oleh mata manusia. Itulah yang menurutku sangat ajaib. Oke, mari mulai dengan matanya. Mata pelangi yang dramatis. Sekarang mulailah dengan perona mata merah di sudut kelopak mata, seperti ini. Nah, karena aku membatasi diri hanya dengan 3 warna, aku harus kreatif tentang penyatuan warna untuk membuat warna berikutnya. Selanjutnya, jingga. Aku memakai perona mata kuning dan mencampurnya dengan merah untuk warna jingga. Lalu, aku memberikan warna kuning seperti ini. Aku yakin kau lebih cepat dariku. Sekarang hijau. Aku pakai perona mata kuning lagi dan kubaur dengan warna biru untuk membuat tada, hijau. Yang ini mudah sekali. Biru. Karena aku punya biru, tapi aku pakai lagi sedikit karena aku akan membuat nila untuk selanjutnya. Nila berwarna sepertiga merah dan 2/3 biru. Bagian terakhir kelopak mata berwarna ungu. Salah satu warna favoritku. Ungu terbentuk dari setengah biru dan setengah merah. Tada! Keren sekali kan? Aku juga menggunakan celak biru di bawah mataku untuk membuat mataku terlihat besar. Dan aku seimbangkan tampilan mata pelangi yang keren dan dramatis ini dengan gloss merah muda yang berkilau. Atau kau dapat menggambar bentuk apapun dan mewarnainya dengan warna pelangi. Pelangi, pelangi, pelangi. Aku siap bertemu putri pelangi ketika mereka sampai sini. Aku sangat sayang mereka. Baiklah, sebelum kita pergi, beberapa minggu lalu aku memberimu tantangan untuk tidak beraktivitas. Aku melakukannya sendiri. Dan kau tahu, itu sangat susah. Secara keseluruhan, menurutku rasanya sangat nyaman. Kau tahu, pikiranku merasa sedikit lebih tenang dan aku merasa tidak terlalu khawatir. Jadi, kupikir kita akan mencoba tidak beraktivitas 1 hari dalam seminggu di rumah Roberts. Aku akan beritahu kelanjutannya. Sampai jumpa lagi. Positif. Apa kau siap, Barbie? Aku sedikit gugup. Apa kotak ini berisi sesuatu yang hidup? Hei, jangan mengintip. Kau akan merusak tantangannya. Oh, ternyata tantangan. Oh, dan omong-omong, kita sedang direkam. Tunggu, apa? Terima kasih sudah bilang. Hei semuanya, seperti yang kalian lihat, adikku Skipper sedang merekam hari ini dan dia punya tantangan untukku. Oke, buka kotaknya. Pam pam pam. Tampaknya aku akan membuat kue. Ya, benar. Oke, aku menantangmu untuk membuat ulang kue lapis hebat yang kau buat untuk hari jadi pernikahan ayah dan ibu yang ke-20 tahun. Ah, bukan masalah. Aku pasti bisa. Dalam 2 jam. Apa? Oh, itu waktunya sangat sedikit. Dan kau tidak boleh memakai resep. Skipper, Terlalu sulit. siapa takut? Terlalu asin. Itu bukan resep yang benar. Butuh gula lagi. Terlalu banyak gula. Tunggu. Apa tadi tantangannya? Bukan pizza, tapi itu terlihat sangat lezat. Boleh minta sepotong? Tentu saja. Ulangi lagi. Oke. Kurasa aku bisa. Kurasa kau tidak bisa. Belum. Tapi belajar dari satu kesalahan itu 1 langkah untuk melakukannya dengan benar. 1 sendok teh garam, 1 cangkir gula. Ya. Tada! Oke, semoga berhasil. 10 menit lagi. Oke, Oke, waktunya habis. Taruh kantung hiasnya. selesai.
Wow, itu bahkan tampak lebih baik dari terakhir kali kau membuatnya. Aku tidak percaya ini. Terima kasih. Kurasa gagal beberapa kali bisa menghasilkan sesuatu yang sangat keren. Dan membuat pizza yang enak. Boleh aku minta sepotong lagi? Hei, jangan sebelum kita selesai. Oh, bukannya sudah selesai? Kau yang tahu, kau sutradaranya. Iya, sudah selesai. Salam. Hai semuanya, aku punya kejutan terbaik untuk kalian. Seorang tamu istimewa yang datang dari tempat yang sangat jauh untuk berkunjung. Aku persembahkan Ratu Amelia. Hai semuanya. Oh, kalian cukup memanggilku Amelia saja. Ratu Amelia terdengar sangat formal. Oh, tapi aku suka. Kami menghabiskan banyak waktu berbicara tentang putri, tapi putri bisa menjadi ratu, bosnya. Jadi ini untuk merayakan semua ratu, pemimpin. Ratu Amelia. Aku ini adalah penggemar berat vlog Barbie. Aku salah satu penggemar terberatnya. Dan apa kalian tahu kalau dia mengunjungiku di Floravia? Dia mendukungku untuk menjadi seorang pemimpin sejati. Apa yang terjadi? Apa kalian menyadari sesuatu? Yang tidak biasa tentang kami? Kena kalian, aku Ratu Amelia. Dan aku Barbie. Kami hanya bercanda, tapi kami sangat mirip, iya kan? Bahkan, hal itu menyebabkan kami melakukan banyak petualangan. Bisa dibilang petualangan yang seru. Dia berpura-pura menjadi diriku selama seminggu. Ya, aku menjadi Putri Amelia. Aku hanya ingin istirahat, waktu sendiri untuk menjadi diri sendiri. Istirahat dari tanggung jawab kerajaan. Jadi, terima kasih Barbie. Dan wow, petualangan kita luar biasa. Iya, seseorang berusaha mencuri mahkotanya. Itu gila sekali. Gila sekali. Tapi kami simpan ceritanya untuk nanti. Iya, tentu saja. Oke, jadi aku memberitahu Amelia dia memilih apa yang akan kami lakukan dan dia pilih tantangan. Yeay! Ini adalah salah satu permainan kata favoritku. Oke, kau tahu cara memainkannya. Ambil selembar kertas yang bertuliskan kata, kau menjelaskan apa kata di kertas itu, dan orang lain harus menebaknya. Karena kau tamuku, jadi kau duluan. Oh, tunggu. Bagaimana kalau ada yang salah menebak? Oh, aku tidak memikirkan itu. Aku tahu. Oh. Kalau tebakan kita salah, kita harus makan potongan lemon. Oh ya ampun, baiklah. Ayo kita mulai. Baiklah. Hewan kecil. Dia lambat. Landak? Ya. Oke. Baiklah, kau berdiri di atasnya dan kau bawa ke ombak. Papan seluncur? Iya. Oh, yang ini susah. Baiklah. Ini bunga. Bentuknya rapuh. Ini warnanya kuning dan putih. Dan orang-orang meniup. Oh, bunga randa tapak. Iya. Oke, bagus. Oke. Oh, aku selalu mengatakan ini setiap hari membuatku bahagia. Ini adalah hewan kecil. Kami punya 4. Anak anjing. Anak anjing. Kau benar. Menyebutnya saja membuatku bahagia. Benar kan? Baiklah, kau mengetiknya dan itu punya informasi tentang seluruh dunia. Oh, komputer. Iya, benar sekali. Sepertinya jawaban kita benar semua. Oh, Tapi sejujurnya, aku mau merasakan rasanya lemon baru. aku juga. Oh, apa aku boleh mengatakannya? Silahkan, Ratu Amelia. Positif. Hei, pernahkah kau mendengar frasa ketika hidup memberimu lemon, buatlah limun? Itu frasa yang dikatakan orang tuaku. Tapi kurasa aku tidak memahaminya ketika aku masih kecil. Aku selalu jawab, ya, membuat limun segar. Iya kan? Tapi aku mengerti frasanya sekarang. Dan itu artinya, saat kau mengalami sesuatu yang tidak baik, kau bisa mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih baik. Seperti pagi ini, aku melukis sebuah mawar untuk kelas seni dan aku menumpahkan cat di atas kertas yang merusak lukisannya. Tapi sebenarnya itu tampak seperti hati. Jadi, aku menyelesaikan lukisannya sebagai hati dan memberinya pada ibuku sebagai kejutan ucapan aku menyayangi ibu. Lemon menjadi limun. Lihat, lemon itu asam. Tapi kita bisa mengubahnya menjadi minuman yang segar dan juga makanan yang lezat. Jadi, itu adalah topik vlogku hari ini. Aku akan mengajari kalian cara membuat resep kue lemonku yang terkenal. Yeay! Inilah yang kau butuhkan untuk resepnya. 1 cangkir gula putih, setengah cangkir mentega, suhu ruangan, 2 butir telur, suhu ruangan juga, 2 sendok teh vanila, 1,5
cangkir tepung self-rising, 3/4 cangkir susu, 1 sendok makan kulit lemon, aku akan menunjukkan cara membuatnya, dan 1 sendok makan jus lemon. Itu tidak banyak. Oke, pertama aku akan mengajari kalian cara memarut lemon. Oh, ini sangat penting. Kau perlu memastikan bahwa semua bahan sudah kau miliki di awal saat membuat sesuatu, jadi tidak perlu repot di tengah pembuatan kue. Orang Prancis menyebutnya mise en place. Mise en place, mise en place. Artinya segala sesuatu ada di tempatnya. Oke. Pertama, aku akan mengajarimu cara memarut lemon, karena itu bahan utama untuk kue lemon terkenalku. Kulit lemon berasal dari permukaannya. Kita mulai. Aku menggunakan parutan keju yang membuatnya sangat mudah, dan saat menggunakan parutan keju, minta bantuan orang dewasa. Cuci lemonmu, ambil parutannya, lalu parut kulitnya seperti ini. Dan voila! Ambil 1 sendok makan, yaitu sekitar 1 lemon. Sekarang kita memiliki semua bahan. Kita bisa mulai. Langkah pertama adalah menggabungkan gula dan mentega bersuhu ruangan dalam mangkuk besar dan kocok dengan pengocok sampai... Ups, aku lupa. Langkah pertama adalah selalu memanaskan oven sampai 350 derajat. Dan oven bisa memanas saat kau membuat adonan. Dan saat kau menggunakan oven, mintalah bantuan orang dewasa. Baik, tadi sampai mana ya? Oh iya, kocok gula dan mentega sampai ringan dan lembut. Ini disebut teknik creaming. Lalu masukkan telurnya dan vanila. Pelajaran terbaik yang pernah kupelajari dalam memanggang adalah memastikan bahwa telur memiliki suhu ruangan. Telur akan bercampur lebih baik dengan adonan dan mengembang lebih mudah sehingga membuat lebih lembut dan lezat. Selanjutnya, ayak tepung self-rising ke dalam mangkuk lain yang lebih besar seperti ini. Kemudian campurkan campuran krim dan tuangkan susu, kulit lemon, dan 1 sendok makan jus lemon. Aku menggunakan jus dari lemon yang kuparut. Aduk hingga adonan kalis. Tuang adonan ke dalam loyang 9 inci yang sudah diolesi minyak. Lalu panggang 35 menit. Lemon menjadi kue lemon. Sejujurnya, aku menyukai pelajaran hari ini. Saat hidup memberi lemon, buatlah jadi limun. Beberapa hal terbaik dalam hidup datang dari kesalahan. Misalnya, keripik kentang. Tapi itu cerita untuk hari yang lain. Positif. Hai, jadi Chelsea memintaku untuk melakukan Draw My Life, khususnya Draw My Life petualangan prom dari tahun lalu karena dia ada hubungannya dengan itu. Jadi ku bilang iya, kenapa tidak? Jadi tema vlog hari ini adalah 3 kali pesona. Kau akan tahu. Pertama-tama, kami memutuskan untuk pergi ke prom sebagai grup. Kau tahu, tanpa tekanan. Maksudku, prom juga bisa memberi banyak tekanan. Jadi, aku, Nikki, Teresa, Renee, dan Daisy, aku membeli gaun secara online dan aku tidak bisa memutuskan gaya apa yang harus kupilih. Ini semua tentang perasaan yang artinya ekspresi, bukan kesempurnaan. Kemudian, aku terpikirkan gaun pendek, gaun panjang, gaun lembut, gaun ramping, tapi berakhir dengan gaun midi yang menggemaskan ini. Berwarna putih dengan aplikasi bunga aster, aku suka. Malam sebelum prom, aku mencoba gaunnya dan dengan gaya rambut yang berbeda. Diikat, diurai, dikesampingkan, keriting lurus seperti ini. Ketika Chelsea datang dan memintaku untuk menggambar seekor unicorn yang dia masukkan ke dalam buku, dan kemudian penanya rusak dan juga tinta tumpah sehingga menodai bagian depan gaunku. Kami berdua menangis. Aku dan Chelsea, dia merasa sangat bersalah, tapi itu bukan salahnya. Ibu menyelamatkan hari itu. Apa kau tahu kalau susu bisa menghilangkan noda tinta? Ya, ibu menunjukkan cara merendam bagian yang bernoda dan selesai. Oke, jadi keesokan harinya tentu saja orang tuaku menginginkan fotoku dan teman-temanku sebelum prom. Jadi semua orang datang dan kami berdiri di sekitar kolam berpose untuk berfoto dan Chelsea dan Skipper benar-benar ikut nimbrung di semua foto kita. Sampai Skipper tersandung dan jatuh ke dalam kolam. Dia memegangiku dan mencoba menahan diri. Dan begitulah. Aku masuk ke kolam, gaun basah, gaya rambut, riasanku rusak. Jadi itu 2 dari 3. Yang ketiga akan menjadi pesona. Belum terlalu mempesona sekarang, iya kan? Ini benar-benar bukan pesta prom yang menyenangkan. Pertama tinta, lalu air, dan aku menganggapnya sebagai tanda. Mungkin aku tidak harus pergi ke pesta itu. Tapi semuanya bilang tidak, kau harus pergi. Dan aku ke kamar mengubah gaunku. Aku biarkan rambutku bergelombang dan kenakan celana jeans dan juga kemeja. Memang lebih baik untuk menari, mengungkapkan suasana hati. Itu bukan sembarang kaos, itu kaos pelangi istimewaku yang lengan bajunya pendek. Maksudku, itu adalah prom. Tapi kemudian Chelsea berlari ke kamar dan menangis karena Belisa terjebak di pohon. Aku sudah memberitahu tentang pohon di halaman belakang. Ken dulu tetangga dan ketika masih kecil, kami bertemu di sana berbicara tentang kehidupan. Ngomong-ngomong, Belisa terjebak di pohon besar itu. Jadi aku pergi dengan Chelsea untuk memanjat dan menjemputnya. Karena aku pakai jeans, dan ketika sudah setengah jalan ke atas pohon, Ken keluar
dari balik batang pohon, mengenakan taksido bagus dengan korsase. Aku bilang, apa yang kau lakukan di sini? Di mana Belisa? Dan aku berbalik dan Chelsea pergi. Dia yang mengaturnya. Kau tahu apa itu proposal? Itu adalah saat kita meminta orang lain ke prom dengan kejutan luar biasa, seperti menyewa pesawat dan menulisnya di langit lalu mempostingnya di media sosial. Tekanannya banyak. Sepertinya Ken ingin mengajakku ke prom selama ini, tapi tidak tahu bagaimana merancang proposalnya dan dia sangat malu. Jadi, dia, Nikki, Teresa, Daisy, Renee, dan keluargaku mencari cara untuk mengejutkanku. Dan begitulah, aku mengenakan jeans dengan rambut yang basah di pohon, dan aku sangat menyukainya. Dan aku mengatakan untuk tidak pernah malu padaku, itu sempurna. Itu sangat mempesona, kan? Ken melakukan hal istimewa. Dia menyewa mobil bagus dengan atap terbuka yang seperti Hot Wheels milik ayahku sejak ayahku kecil. Kami semua masuk, aku, Ken, dan teman-teman kami. Aku tetap memakai jeans. Ken bilang aku terlihat cantik dan kami berangkat. Itu adalah salah satu malam terbaik dalam hidupku. Aku sayang teman-temanku. Dan begitulah Draw My Life edisi prom, 3 kali pesona. Semoga hari kalian menyenangkan semuanya. Jika kau menyukai vlog ini, kau bisa langganan saluranku. Positif. Halo semuanya dan selamat datang di vlogku di tahun yang baru. Kita akan memulainya dengan tantangan yang sangat spesial karena persis 1 menit lagi tengah malam tiba dan itu... Tepatnya 24 jam sebelum hari ulang tahunku. Yeay! Oh, jangan pakai kazu atau topi sebelum hari ulang tahunmu. Bagaimana kalau sekarang? Sampai hari ulang tahunmu? Coba lihat, masih 23 jam, 59 menit, dan 45 detik. Itu lama sekali. Iya. Oke, kalau begitu, aku punya ide yang akan membuat waktu berjalan tanpa terasa. Bagaimana kalau kita melakukan tantangan 24 jam? Di mana kita melakukan satu hal selama 24 jam? Ya? Boleh aku pilih tantangannya? Oh, entahlah. Sebentar lagi ulang tahunmu, tentu saja kau boleh memilih tantangannya. Oke, ayo lakukan tantangan jangan bicara. Tantangan jangan berbicara. Oke, jangan berbicara selama 24 jam, mulai dari sekarang. Dor! Dor? Iya, aku kan butuh cara untuk memulainya secara resmi. Tapi tadi kau bicara. Kau juga bicara. Benar. Oke. Tantangan baru. Iya, tantangan baru. Tanpa ponsel? Mulai dari sekarang. Oke. Dor! Dor! Hei, kau lapar? Mau pesan pizza? Separuh pepperoni, separuh ikan teri. Kau pasti sengaja melakukannya. Tidak, aku tidak sengaja. Awas kau. Sangat sepadan. Pastinya, benar-benar sepadan. Tantangan minum air setiap 10 menit. Bersulang. Tunggu. Oh, bukan semuanya. Oke, jangan semuanya, Ken. Kukira aku harus minum air selama 10 menit. Bukan. Seharusnya minum air setiap 10 menit. Oke, selanjutnya kita harus lakukan tantangan jangan ke kamar mandi sebelum tantangan minum air. Tantangan jogging tanpa henti. Kita coret saja tantangan joggingnya. Iya. Bagaimana kalau... Bau badanmu seperti daging sapi. Ken, seharusnya kau tidak berbicara. Oh tidak, luka di jariku membuat kerajinan tangan terkena lemon. Stop. Oh tidak, jangan lemon lagi. Tantangan bernyanyi opera. Aku tidak tahu opera. Kau tidak perlu tahu, karena ini hari ulang tahunmu. Selamat ulang tahun, Ken. Oh, ada apa? Kita gagal selesaikan tujuanmu. Kita gagal di setiap tantangan yang kita coba. Iya, tapi anggaplah seperti ini. Kita sudah membuat tantangan yang baru, iya kan? Maksudku kita gagal melakukan 24 tantangan dalam tantangan 24 jam. Dan itu sesuatu yang patut dirayakan. Iya. Oh, untukku, ini keren sekali.
Ini sangat unik, sama seperti dirimu. Selamat ulang tahun, Ken. Terima kasih, Barbie. Kau sungguh yang terbaik. Dan terima kasih sudah bergabung bersama kami hari ini. Dan ingatlah, kalian semua bisa melakukan apapun. Bahkan gagal dengan hebat seperti halnya kami. Salam. Musim panas! Selamat datang di unggahan musim panas pertamaku. Dan karena ini musim panas, kami memikirkan sinar matahari Di luar rumah dan mengagumi keindahannya. dan itu membuat kami berpikir soal apa yang bisa kami lakukan untuk menunjukkan kami mencintai dan menghargai dunia ini. Jadi, Skipper, Teresa, dan aku, omong-omong Teresa baru muncul perdana di vlog ini, menantang diri kami untuk mencari trik sebanyak mungkin agar lebih ramah lingkungan. Ya, ini soal mengurangi penggunaan dan menggunakan lagi semua yang kita gunakan. Mencari keseimbangan yang sehat agar bumi terus terjaga. Atau dalam kata lain, menjalani gaya hidup berkelanjutan. Ya, jadi ini beberapa trik mudah yang kami temukan dan bisa kalian coba sekarang di rumah sendiri atau lingkungan kalian untuk menunjukkan kalian peduli dengan bumi. Dream house, lampu. Batasi penggunaan listrik. Daya listrik terpakai percuma di malam hari saat kita tidak mencabut peralatan elektronik dari saklar. Ya, jadi jika kalian tidak mau boros listrik, ya aku tahu, matikan daya yang tidak digunakan. Ketika kita tidak memakai komputer, ponsel, atau peralatan listrik lainnya. Cabut kabelnya. Saat kalian menggosok gigi, Matikan kerannya sampai kalian selesai. sekarang. Ada banyak sekali trik bagus di dapur. Kita bisa lakukan tantangan keberlanjutan di sini. Seperti saat kita menjalani 1 pekan tanpa membuang apapun. Dan salah satu trik favoritku adalah membuat kompos. Memisahkan sampah makanan dari sampah lain dan pakai di kebun untuk menggemburkan tanah. Dan juga cacing pun suka ini. Sekolah, ini musim panas. Tapi kita habiskan banyak waktu di sini. Dan pergi ke sini. Kalau naik satu kendaraan, atau lebih baik jalan kaki atau naik sepeda ke sekolah. Tapi coba pikirkan, kita makan di sekolah. Oh, jadi botol air dan kotak makan yang bisa digunakan lagi itu pilihan yang masuk akal. Itu merupakan hal yang bagus bagi masing-masing. Bagaimana kalau seluruh komunitas terlibat? Seluruh kelas kita menandatangani petisi untuk membuat taman dalam kampus, untuk membantu populasi lebah dan kupu-kupu lokal. Dan kalian tahu, pihak sekolah setuju. Wow, bagus. Itu contoh yang bagus untuk menyuarakan pendapat demi perubahan. Kita punya kekuatan lebih dari yang kita sadari. Jadi, begini masalahnya. Aku tahu melindungi bumi tampak seperti tugas yang terlalu berat, iya kan? Seperti apa yang bisa dilakukan satu orang tapi dapat membuat perbedaan. Banyak sekali. Kita baru saja melihat banyak cara kecil dan semuanya tergabung menjadi banyak. Seperti lain kali jika kita lihat sampah di pantai, ambil saja. Kalian punya kekuatan membuat perbedaan. Bersama, kita punya kekuatan melakukan apapun. Hai semuanya, jadi bagaimana kabar kalian? Untuk hari ini, Ken memintaku melakukan tanda persahabatan dan aku bilang, tentu saja, kami sudah jadi sahabat sejak lama. Jadi, mari mulai. Hei Barbie, Hey Ken, siap tanda persahabatan? siap. Apa angka keberuntungan favoritku? 9, mudah sekali. Hari ulang tahunmu 9 Maret. Apa rasa permen favoritku? Nanas? Oke, tapi warnanya apa? Itu bening, tidak berwarna, karena semua tahu kalau permen rasa nanas tidak berwarna, kan? Apa pesanan pizzaku? Pepperoni, jamur, dan terkadang setengah ikan teri. Iya, aku suka ikan teri. Tapi kenapa hanya setengah? Karena aku dapat berbagi denganmu Aku karena kau... tidak suka kalau ada ikan teri di pizzaku. Iya. Oke, apa aku memotong dan meratakan kuku? Wow. Sekarang giliranku. Oh, iya benar. Tentu saja silahkan. Oke. Apa yang paling aku nantikan saat musim gugur? Hawa yang dingin di udara. Wow. Ya. Dia benar. Oke, bagus. Baiklah, apa aku memotong, meratakan, dan menggigit kuku? Memotong dan meratakan. Kau tidak menggigit kuku meski kau melakukannya saat Kelas 3 SD. Iya, SD. benar. Dulu aku sering menggigit kuku, tapi kau ajarkan mengoleskan jus lemon pada kuku untuk menghentikan menggigitnya. Dan itu berhasil. Apa wahana karnaval favoritku? Kau tidak suka wahana karnaval. Kau tidak suka wahana yang berputar sana-sini.
Benar. Ya. Itu kan pertanyaan jebakan. Oke, Barbie, beri aku pertanyaan yang sulit kali ini. Pertanyaan sulit? Oke, apa nama panggilanku? Barbie? Ya, bagus. Itu benar pertanyaan jebakan. Oh, ayolah, berikan pertanyaan yang lebih sulit. Baiklah, baiklah. Apa yang aku tidak suka yang semua orang pikir aku suka? Kembang api. Kau suka melihat kembang api, tapi kau benci suaranya. Wow. Aku sendiri bahkan tidak menyadarinya. Aku akan bilang kue madu karena aku suka madu, tapi aku tidak suka kuenya karena sangat kering. Tapi jawabanmu jauh lebih bagus. Apa kesan pertamaku tentangmu? Apa ya? Dulu aku 8 tahun, jadi saat itu aku mungkin canggung dan pemalu, lalu aku baru pindah ke sini, jadi... Ya, tapi kau sangat pintar dan sangat menyenangkan dan berjiwa petualang. Aku suka karena kau selalu penasaran. Kita sering sekali bertengkar. Kau tidak pernah takut untuk melontarkan pendapatmu, bahkan jika pendapatmu berbeda dari orang lain. Dan kau tidak pernah takut, tapi kau tidak pernah takut untuk membuat kesalahan, karena kau memandangnya sebagai pembelajaran, dan itu sangat mengesankan. Ada begitu banyak hal tentangmu yang membuat aku terkesan, dan aku bisa habis-harian membicarakannya. Wow. Terima kasih, Ken. Ya, sama-sama. Semuanya benar. Sahabat selamanya. Selamanya. Oke, ini pertanyaan yang sulit. Bagaimanakah caraku mengakhiri vlogku? Positif. Hai semuanya. Oke, sama seperti kalian di luar sana, aku makin jarang bertemu teman-temanku secara langsung belakangan ini. Jadi, aku membuat permainan improvisasi digital yang semoga saja seru sekali agar terhubung dengan mereka lagi. Dan teman baikku Daisy sudah setuju untuk menjadi kelinci percobaanku. Maksudku, setuju untuk mencobanya. Apa aku akan menyesali ini? Mungkin saja. Dan Skipper juga akan membantu kami. Kau siap untuk bermain? Pastinya. Ya, oke. Jadi, nama permainannya, ayo lanjutkan. Skipper akan memulai sebuah cerita dan terserah kita untuk melanjutkan ceritanya. Terdengar cukup mudah. Tapi ini syaratnya. Skipper akan mengganti gambar latar virtual kita secara acak. Jangan nakal, Skipper. Apa serunya kalau begitu? Jadi apapun gambar latar yang dia berikan, kita harus melanjutkan ceritanya. Baiklah, Skip. Ayo kita mulai. Kalian berdua adalah kawan lama yang sudah lama tidak saling bertemu. Dan kalian tidak sengaja bertemu di jalanan di Paris. Ulala. Dan mulai. Daisy, bonjour. Sudah lama tidak berjumpa. Ya, benar sekali. Maksudku, wih, apa kesibukanmu belakangan ini? Ayo lanjutkan. Tampaknya belakangan ini aku sering main ski. Aku baru tahu kau bisa main ski, Barbie. Ayo lanjutkan. Tampaknya aku tidak bisa. Bagaimana kalau kau ceritakan kesibukanmu selagi aku berayun di tanaman rambat ini? Ayo lanjutkan. Apa aku pernah bilang aku sekarang jadi astronot? Kau belum bilang. Ya, makanannya tidak enak, tapi pemandangannya indah sekali. Hei, apa yang terjadi padamu, Dan Ken? Ya, itu pertanyaan yang bagus, tapi ayo lanjutkan. Kami berdua memulai perusahaan menyelam di laut dalam dan peternakan belut. Itu sumber yang bagus untuk energi terbarukan. Dunia ini sangat membutuhkan energi terbarukan lebih banyak. Ini benar, tapi ayo lanjutkan. Karena itulah aku pindah ke hutan hujan, tepat setelah aku kembali dari luar angkasa. Ayo lanjutkan. Oh, aku sangat merindukanmu. Apakah kau sudi untuk mengunjungiku di istanaku ini? Kami sudah membuat menara yang baru dan ada paritnya, itu sangat mewah. Ayo lanjutkan. Rasanya kita hampir berada di sana, ya kan? Barbie? Barbie? Halo, layarku tidak bergerak. Jadi kurasa tidak sama seperti berada di sana. Tidak juga. Tapi suara tawamu itu membuatku terbang dan kembali turun ke bumi dan membuatku merasa seperti diriku lagi. Sama. Oh, atau seperti strawberry. Oke. Ya, terima kasih sudah ikut bermain, Daisy. Dan terima kasih semuanya sudah menonton.
Hai, bagaimana perasaan kalian? Maksudku iya, rasanya ini sudah sangat lama sejak aku menceritakan perasaanku. Kau tahu perasaan yang sesungguhnya denganmu. Jadi aku berpikir tentang apa yang ingin kulakukan untuk vlog hari ini dan aku sadar aku tidak ingin melakukan apapun. Aku ingin berbicara yang kurasakan. Lalu aku sadar bahwa rasanya cukup baik ketika aku berhenti dan mendengarkan bagaimana perasaanku. Aku tahu, memahami diri sendiri bisa sedikit menakutkan. Maksudku, kita semua merasakan hal yang tidak bisa diselesaikan dengan sangat mudah. Hari ini aku mengalami hari di mana aku merasa seperti tidak bisa mengontrol apapun. Dan aku tidak tahu bagaimana menanganinya. Tapi, aku tidak harus menanganinya. Yang bisa kulakukan adalah mendengarkan diriku dan sebutkan perasaan yang kualami. Cobalah. Aku takut. Aku marah. Kita boleh memiliki perasaan, bahkan yang tidak menyenangkan. Dan kita harus memberi diri kita istirahat. Kita tidak bisa mengontrol segala sesuatu dan kita tidak bisa sempurna. Dan kita tidak selalu dapat memperbaiki. Kuncinya adalah tidak ada sesuatu yang tetap sama. Kita akan berubah dan tumbuh, serta dunia akan berubah lalu tumbuh bersama dengan kita. Dan perasaan kita juga akan berubah. Kita akan menjalani hari di mana kita merasa hebat dan sangat kuat. Dan kita akan menjalani hari di mana kita merasa sangat buruk dan tidak kuat. Tapi tidak apa-apa. Aku tahu kedengarannya klise, tapi esok hari adalah hari yang baru. Awal yang baru. Dan setiap tantangan nyata yang kita lalui membuat kita lebih kuat. Aku terdengar serius, aku tahu. Tapi beberapa hal memang serius. Dan mengatakannya dengan keras membuatku merasa lebih baik. Positif. Oh, hai. Jangan bilang Barbie, tapi aku mengambil alih vlognya hari ini. Karena itulah yang kami para anjing lakukan saat tidak ada yang lihat. Menari, buat vlog, makan kaos kaki. Oke, jadi Taffy tidak sungguhan membuat vlog. Tapi aku penasaran bagaimana jika dia bisa. Pernah coba sebelumnya? Tatap mata peliharaan kalian atau lihat mereka melakukan hal yang sangat lucu atau bahkan sedikit aneh lalu kita berpikir, apa sebenarnya yang dipikirkan olehmu? Oke. Saat aku merasa sedih atau kesepian atau sedang memikirkan sesuatu, sebuah pelukan dari teman berbulu adalah hal yang kubutuhkan agar kembali tersenyum. Dan Taffy, peliharaan bisa membuat kita sangat bahagia. Dan mereka tidak mengharapkan banyak imbalan, makanan yang enak, rumah yang nyaman, dan kasih sayang kita. Itu bagian yang mudah, bukan? Karena itulah yang kita sukai dari peliharaan yang manis dan setia. Tunjukkan kebaikan kepada mereka dan kalian akan punya sahabat seumur hidup. Jadi, kupikir pasti menyenangkan untuk mendedikasikan vlogku untuk Taffy dan semua hal seru, bahagia, dan luar biasa yang dia lakukan. Terutama saat dia pikir tidak ada yang lihat. Nikmatilah. Jadi, bagaimana menurutmu, Taffy? Oke. Oh, kau membawakanku hadiah? Yap, boneka decit yang penuh liur. Aku akan menyayanginya. Sama seperti aku menyayangimu. Salam.
Itu bahasa anjing untuk salam. Bilang dadah, Taffy. Dadah. Hai semuanya, jadi hari ini kurasa kita bisa membahas soal mode. Jadi jika kalian sudah lihat lemariku, kalian tahu kalau aku tertarik dengan mode. Tapi mencari tampilan baru yang hebat bukan hanya soal mengikuti tren-tren yang terbaru saja. Maksudku itu juga menyenangkan, tapi lebih tepatnya bagaimana kita cari tampilan yang sesuai dengan diri kita. Mode bisa menjadi cara yang kreatif untuk menunjukkan jati diri kita kepada seluruh dunia. Jadi aku ingin tunjukkan kreasi mode buatanku sendiri yang membantuku mengekspresikan diriku dan mungkin juga akan membantu kalian. Pakaian yang lama, tapi tampilan yang baru. Entah kalau kalian, tapi ada beberapa hal yang sangat aku sukai dan aku tidak tahu harus kuapakan lagi. Jadi, aku menantang diriku untuk membuat pakaian sebanyak mungkin hanya dengan memadupadankan semua pakaian yang sudah aku punya. Kita bisa coba ini dengan apapun. Lucu kan? Tapi biasa. Jadi, bagaimana jika aku lakukan ini? Atau ini? Atau ini? Ada begitu banyak kombinasi, terutama saat aku berhenti memikirkan bagaimana pakaian seharusnya dikenakan dan mulai berpikir soal bagaimana pakaian bisa dikenakan. Yang terakhir tadi, iya, tampilan itu membuatku merasa percaya diri dan unik. Mode bisa melakukan hal itu. Mode bisa membuat kita merasakan sesuatu. Tapi, mode juga bisa mencerminkan apa yang kita rasakan. Aku menyebut hal ini pelukan tanpa tangan buatan sendiri. Musim panas lalu saat aku dan teman-temanku tidak bertemu karena kesibukan masing-masing, kami saling merindukan. Jadi, kami bertukar kartu pos. Dan kata-kata yang mereka tulis sangatlah menginspirasi. Itu membuat hatiku merasa hangat. Aku ingin mencari cara agar tetap merasakan hal itu, dan aku menemukan ide ini. Pilih ucapan atau kata yang mengingatkanmu akan seseorang. Ini beberapa kata yang kupilih untuk teman-temanku. Berani, tangguh, tanpa batas. Ambil spidol kain kalian. Kalian bisa gunakan kertas cetakan atau gambar saja dengan tangan. Ups, Blisa memutuskan untuk membantuku. Ini tidak seperti yang kurencanakan, tapi anehnya hasilnya jauh lebih baik. Bagaimana menurut kalian? Saat aku memeluk diriku seperti ini, rasanya seperti mendapat pelukan hangat dari teman-temanku. Dan tampilannya benar-benar unik. Aku sangat suka sampai aku memasangnya di sepatuku. Mau lihat? Ups! Itulah hal yang menarik dari mode. Tidak ada cara yang benar untuk melakukannya. Kita bisa berpikir kreatif serta bersenang-senang, bereksperimen, dan ikuti perasaan. Kita bisa tunjukkan pada dunia semua sisi yang berbeda dari diri kita dan kita bisa jadi apa yang kita inginkan. Maka, jadilah yang kalian inginkan. Dan, hai Blisa. Terima kasih sudah merancang bersamaku hari ini. Salam. Hai semua, di sini Barbie. Aku siaran langsung dari kamar asramaku di kota New York. Banyak yang berpikir ini satu kota besar, tapi sebenarnya terdiri dari 5 wilayah. Dipenuhi oleh penduduk yang beragam. Brooklyn, tempat asalku, adalah wilayah yang keren. Dan juga nama panggilanku. Brooklyn, paham? Aku Brooklyn dari Brooklyn. Kalian paham? Kalian mungkin sudah tahu banyak lokasi populer yang ada di wilayah yang sangat terkenal, Manhattan. Tapi Manhattan juga rumah dari lingkungan favoritku di seluruh New York. Tempat kelahiran nenekku, Harlem. Dan aku tidak bisa menceritakan kisahku bersama nenek di Harlem tanpa benda ini. Piringan hitam jazz. Tahukah kalian kalau aku sudah lama menyimpan ini? Setiap kali aku bersama Nenek Fai, pasti selalu ada musik jazz. Dulu nenekku selalu mengadakan pesta terbesar dan terbaik dengan orang-orang di lingkungan Harlem. Banyak dari mereka merupakan penampil jazz dan musisi jazz yang hebat saat itu. Nenek Fai selalu memintaku untuk memutarbalikkan piringan hitamnya. Aku melakukannya diam-diam, seperti tikus karena dulu aku sangat malu. Tapi aku senang melihat nenek dan teman-temannya baca puisi, menyanyi, dan menari diiringi musik jazz. Harlem selalu menjadi tempat pusat kesenian, terutama dalam komunitas Afrika Amerika. Semua warna, makanan, pemandangan, dan suara di Harlem hidup di sudut kecil tempatku di ruang tamu Nenek Fai.
Lalu suatu hari, Nenek Fai melihatku mengintip dari balik pemutar piringan hitam. Nenek tahu aku ingin sekali ikut dengannya, tapi ada yang menahanku. Jadi dia berkata, "Barbie sayang, jangan takut untuk menunjukkan jati dirimu. Karena kau luar biasa. Kau bisa." Aku tidak tahu apa yang kumiliki, tapi aku tahu aku harus mencobanya. Aku bermusik saat itu juga. Tabaritatata, tabaritatatu. Salah satu hal terbaik dalam musik jazz adalah improvisasi, kebebasan membuat musik. Menyanyi dan menari diiringi musik saat itu, aku memang tidak sempurna dan aku terus menutup mata. Aku malu sekali. Tapi saat membuka mata, semua orang di ruangan menyanjung dan memberiku semangat. Aku terus menari dan tidak ingin malam itu usai. Kadang Nenek Fai masih memanggilku Jazzy, karena aku semakin mahir setelah itu. Aku selalu mencoba mengingat keajaiban pesta Nenek Fai setiap kali aku merasa malu, atau gugup, atau takut untuk mencoba hal baru. Dia membantuku menenangkan diri, bersiap-siap, mengingat semua pengalaman indah bersama semua orang di sekitarku, menyanyi, menari, bersenang-senang, dan membuat musik yang indah seperti jazz. Terima kasih Nenek Fai. Dan untuk kakekku, nenekku, bibiku, pamanku, sepupuku, dan semua orang yang menunjukkan kasih sayang pada anak kecil yang membutuhkan saat ketakutan. Dukungan, seperti musik yang bagus, tidak pernah ketinggalan zaman. Sampai jumpa lagi.